bagaimanakah tentang keselamatan mereka setelah mereka sudah meninggalkan dunia ini? Shalom teman-teman, selamat datang kembali di channel Menjawab Polemikus. Di dalam video kita kali ini, kita akan kembali mendengarkan jawaban dari Elia Miron terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, baik itu dari orang Kristen sendiri maupun juga pertanyaan yang datang dari para polemikus Muslim. Yang tentu saja kita sudah tahu bersama bahwa ketika polemikus bertanya, tujuannya adalah bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk mencari pembenaran diri. Oke teman-teman, mari bersama-sama kita mendengarkan penjelasan dari Elia Miron. Biarlah kiranya penjelasan-penjelasan yang diberikan Elia Miron kita semakin tercerahkan, dan mungkin ada hal-hal yang tidak kita mengerti. Melalui video ini kita dapat memahami banyak hal berkaitan dengan iman Kristen. Dan untuk teman-teman yang belum percaya kepada Kristus, doa dan harapan saya, biarlah melalui video ini teman-teman boleh mengenal Kristus dan menerima keselamatan yang datang daripada Tuhan. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Halo, Shalom Tony, silakan. Halo, salam juga Mikael. Boleh bertanya mengenai keselamatan tidak? Boleh, harus. Silakan. Jadi saya juga dari Kristen Kristen yang percaya Tuhan Yesus, dan saya juga orang yang sudah lahir baru. Jadi saya mau bertanya juga gini, dengan kita sesama Kristen yang dengan tanda kutip yang belum lahir baru. Jadi saya mau bertanya ini, bagaimanakah tentang keselamatan mereka setelah mereka sudah meninggalkan dunia ini? Apakah memang benar-benar karena kasih karunia Tuhan itukah yang menyelamatkan seseorang itu sehingga dia bisa layak ke surganya Tuhan? Atau adakah, ya seperti kita tahu dalam Yohanes 14 ayat 6 kan, bahwasanya Yesus itu jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi yang mau saya pertanyakan, bagaimana dengan saudara-saudara kita lah dulu? Saya mau bertanya kepada orang kita Kristen saja lah. Kalau dari saudara seberang saya tidak tahulah mengenai keselamatan mereka. Jadi saya mau bertanya, apakah haruskah kita ini yang percaya sama Yesus juga harus menarik mereka supaya mereka percaya kepada Yesus? Sekian, itu aja mau saya pertanyakan. Apa menjadi tugas kita seperti itu? Semua dipenuhin ya. Tentu. Kalau Bapak membaca amanat agung Yesus, dia bilang apa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Boleh di-mute dulu nggak, Kak Tony? Oke, sebentar ya. Oke. Ya, jadi kalau kamu berkata, apakah kita boleh atau wajib untuk mengajak mereka untuk menjadi pengikut Kristus? Lah, yang kita beritakan itu kan warta keselamatan. Kekristenan dan semua orang Kristen itu bertanggung jawab atas kabar keselamatan itu. Kenapa? Karena Kristus berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Seluruh dunia, dari Samaria ke Yudea sampai ke ujung bumi. Nah masalahnya, kan kita nggak boleh memaksa. Memang kita tidak boleh memaksa. Tapi kita menjadikan mereka murid itu dalam rangka dan seperti apa? Ya, penginjilan itu tidak harus dengan kamu mengkabarkan Injil, tidak. Dalam kehidupanmu sehari-hari yang mencerminkan buah-buah roh, itu orang juga bisa mengenal Kristus dengan baik. Melalui perilaku, ucapan, dan juga tingkah laku. Itu bisa membawa jiwa kepada Kristus. Jadi, apakah kita wajib? Tentu wajib. Wajibnya itu dalam hal apa? Tidak harus jadi pendeta, tidak harus jadi pengajar, tapi dalam tingkah laku dan kehidupan sehari-hari, kita mencerminkan Kristus dan terangnya di dalam diri kita. Karena berkata apa? Yesus berkata apa? Kamulah garam dan terang dunia. Garam itu kita mengasinkan, dan kita terang itu menerangi. Kabar yang kita bawa itu adalah terang. Dengan terang itu kita menerangi. Ya, kabar yang kita bawa itu adalah garam. Dengan garam itulah kita mengasinkan. Agar
Allah yang mengkehendaki keselamatan bagi dunia itu dapat terrealisasikan. Begitu. Nah, kalau kamu juga tadi bertanya, bagaimana dengan keselamatan kita? Apakah kita sudah pasti selamat? Yesus itu menjawab apa? Yesus itu memberi legitimasi untuk hal itu. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia pasti tidak binasa. Namun pertanyaannya, percayanya itu percaya yang bagaimana? Tentu percaya di sini adalah percaya yang sungguh-sungguh percaya. Bukan sekedar dia punya KTP kekristenan atau mungkin identitasnya sebagai Kristen, menjadi pelayan Tuhan, tetapi tidak menghidupi firman itu. Karena orang yang demikian pun akan ditolak. Bahkan Rabi Saul atau Rasul Paulus pun dia berkata apa? Aku berusaha untuk memenangkan pertandingan ini. Dan dia sudah sampai kepada ujungnya. Nah, jadi dari hal tersebut kita dapat belajar bahwa kepastian keselamatan itu sudah diberikan oleh Kristus Yesus. Tapi kepastian keselamatan itu hanya didapatkan oleh orang Kristen yang sungguh-sungguh mengikuti Dia dan juga melakukan perintahnya dengan motivasi yang baik. Jadi tidak semua orang yang mengaku Yesus Kristus itu adalah Tuhan nanti akan diterima. Karena banyak orang yang mengaku Kristen tapi perbuatannya tidak mencerminkan seorang Kristen. Karena dengan demikian, kamu mengaku Kristen tapi perbuatanmu tidak kudus, perbuatanmu tidak berkenan bagi Tuhan, sesungguhnya engkau menghujat Allah. Kenapa? Karena apa yang kamu akui tidak sesuai dengan apa yang kamu perbuat. Jadi keselamatan yang pasti itu diberikan kepada mereka yang sungguh-sungguh mengikut Kristus dan juga menghidupi firman. Begitu kira-kira Kak Tony. Atau mungkin ada ditambah dari Kak Agatha atau siapa? Pastor Jackie atau silakan. Kita mau oke, nambahin sedikit aja ya. Udah pasti yang dijelaskan Kak Michael ya, tetapi jangan kita berbesar hati atau berbangga diri juga ya. Karena memang keselamatan itu pasti dan iya dikatakan Yesus. Kita yang saat ini yang hidup di dalam iman Kristen sedang diselamatkan. Artinya apa? Ada juga perintah yang lain. Jadi bukan hanya percaya dan dibaptis, tetapi tetap taat dan kerjakanlah keselamatanmu itu. Dasar keselamatan itu sudah kita pegang, yaitu Yesus Kristus. Lalu bagaimana dengan ketaatan kita? Bagaimana dengan iman kita yang adalah tangan untuk menerima kasih karunia Allah itu? Nah, kita ini diberikan yang namanya benih, yaitulah Roh Kudus, yang ketika kita dibaptis, kita mendapatkan benih. Benih Roh Kudus itu ada di dalam kita. Dan Roh Kudus itu adalah materai untuk kita. Tanda jaminan kita adalah milik Allah. Kalau kita adalah milik Allah, Filipi 3 ayat 20-21 dikatakan, kewargaan kita adalah kewargaan surga. Dan dari sana kita akan menantikan untuk tubuh kita ini diubahkan menjadi tubuh yang sama seperti tubuh Kristus. Artinya keselamatan itu nanti ketika kita sudah diubahkan dengan tubuh yang sama dengan tubuh kebangkitan Kristus. Itulah keselamatan yang full. Karena di dalam Alkitab dikatakan ketika kita percaya kepada Kristus dan kita dibaptis, kita menerima Roh Kudus, itulah arabon atau jaminan, down payment ya istilahnya. Kita baru mendapatkan sebagian dari keselamatan itu sampai nanti digenapi ketika Yesus datang kedua kali. Jadi kita sebagai orang Kristen, kembali lagi kepada perilaku Rasul Paulus yang tadi sudah dikatakan Kak Michael, dia telah menyelesaikan pertandingan hidupnya dengan baik. Artinya Rasul Paulus juga nggak takabur, saya pasti selamat, tidak. Tetapi dia tetap dalam kerendahan hati, meminta hari demi hari hingga hari akhirnya, minta dilayakkan di dalam Kristus. Jadi kita juga harus seperti itu. Jadi kita jangan kepedean, kita udah anak Tuhan, kita udah anak Allah, gua pasti selamat. Tidak seperti itu. Tetapi tetap taat, kerjakanlah keselamatan. Dan seperti yang dibilang Kak Michael juga, kita menginjili dengan cara perilaku kita. Injil sesungguhnya adalah perilaku kita. Apa yang kita cerminkan, itulah yang ada di dalam diri kita. Karena nanti sesungguhnya ketika hari penghakiman, semua akan terbuka, semua akan telanjang di hadapan Allah. Jadi kita nggak bisa bermunafik-munafik ria gitu. Tetapi jalankanlah hidup kita ini dengan perilaku yang baik yang mencerminkan seorang Kristus kecil. Itu sih Pak. Thank you. Iya, demikian Pak Tony.
Atau ada yang mau dipertanyakan kembali, silakan. Oh, oke. Terima kasih buat jawabannya buat Michael sama Agatha. Boleh saya bertanya satu hal lagi? Boleh. Ya, ini ada Pastor Jackie sama Mak Lina nanti. Ya. Itu kan tadi kan seperti yang dikatakan Michael sama Agatha kan dalam Filipi 2 ayat 12 tadi ya, mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Lantas dengan Roma 8 ayat 1 itu bahwasanya di dalam Yesus itu tidak ada penghukuman lagi. Jadi kalau seseorang yang sudah percaya sama Yesus, lalu mengenai karakter nih, karakter kita kan masih ada nih yang sifat marahnya ataupun sifat pemikirannya yang negatif kita katakan terhadap seseorang. Apakah itu berkenan bagi Tuhan? Sekian, mau tanya itu aja. Oke, saya tanggepin dikit ya. Tadi mengenai Roma, dikatakan apa? Semua orang yang ada di dalam Kristus, dia tidak mendapatkan penghukuman. Apakah ketika kita marah sama orang, apakah itu tandanya Kristus itu ada di dalam kita? Jadi kita itu tidak sepenuhnya. Makna dari Roma yang Bapak bawakan tadi, kalau kita benar-benar di dalam Kristus, artinya setiap hari kita ini diperbaharui. Itulah makna dari kita diberi benih, lalu kita menyiramnya, kita memupuknya dengan perilaku kita, dengan perilaku ketaatan. Jika kita sudah melakukan itu, tidak akan lagi ada penghukuman. Jadi bukan artinya kita percaya Yesus ada di dalam kita, udah kita suka-suka, kita nggak dihukum, nggak bisa Pak. Tetap kita kerjakan keselamatan, karena perilaku, perbuatan, itulah yang akan nantinya menjadikan dasar kita nanti di dalam kerajaan surga tingkatannya seperti apa? Apakah seperti emas? Apakah seperti perak? Seperti batu permata? Kayu? Atau jerami? Atau rumput kering? Nah, itu adalah perilaku-perilaku kita. Kita nggak mungkin sama dengan Rasul Paulus yang hidupnya sudah bodoh di hadapan Allah. Dia membodohkan diri di hadapan Kristus, artinya dia benar-benar menyalipkan keduniawian. Apakah kita nanti sama seperti Rasul Paulus? Tentu tidak. Makanya ada di Alkitab juga dicatat, nanti akan ada yang seperti bintang, ada yang redup seperti bulan, ada lagi yang lebih redup. Nah itu. Jadi perilaku itu menggambarkan kemuliaan Allah itu yang ada di dalam kita. Itu nanti yang akan kita peroleh. Makanya kita berlomba-lomba untuk mengerjakan keselamatan itu, untuk mendapatkan atau mencapai kodrat ilahi yang sebagaimana sudah dijanjikan Yesus Kristus kepada kita. Apakah kalau kita perilakunya misal ya seperti kayu, ibaratnya kayu itu ya kita jarang ibadah, kita juga nggak berbuat baik, nggak sopan, ya seperti kayu. Ketika datang hari penghakiman, bertemu dengan Yesus Kristus yang datang dalam nyala-nyala api, kita hangus terbakar. Memang kita tidak ada di neraka, tetapi kita ada di tempat di mana kita tidak ada kemuliaan Allah, karena kita sama seperti kayu yang sudah terbakar menjadi arang dan debu. Kita memang tidak dihakimi di neraka, kita tidak mengalami yang namanya neraka. Tetapi apalah gunanya kita hidup kalau hidup kita pun seperti rembulan yang redup gitu. Jadi perilaku kita ini akan nantinya mencerminkan atau yang akan menghasilkan tingkatan kita seperti apa nanti di dalam kerajaan surga. Ya Pak ya, jadi memang kita tidak dihakimi lagi, kita tidak, bukan tidak dihakimi, memang kita tidak menuju neraka, kita ada bersama dengan Allah, tetapi dengan level atau kadar kemuliaan yang rendah gitu, nggak setingkat dengan para rasul. Makanya kita mengerjakan kekudusan, karena di Alkitab juga dikatakan tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Tuhan tanpa kekudusan, maka kejarlah kekudusan. Saya lupa ayatnya di mana, mungkin Kak Michael tahu. Itu Pak. Oke, saya kunci Pak ya, biar kita semua dengar. Itu dari 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 23 itu jelas tentang dasar dan bangunan. Saya baca yang 11 aja. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu, permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Kelak pekerjaan masing-masing orang akan tampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya.
Sebab hari itu akan dinyatakan dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ayat 14, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Nah, itu Pak dasarnya ya. Itu dasar firman yang disampaikan Agatha tadi. Jadi terkait perbuatan itu menyangkut upah karena pengadilan tetap ada. Karena kerajaan, ya kita itu Yesus Kristus memerintah dalam bentuk kerajaan Pak. Nanti kita dilihat upahnya seperti apa berdasarkan perilaku kita. Tetapi dasar yang sudah diletakkan di atas Yesus Kristus itu sudah benar, tidak bisa diganti dengan dasar lain. Itu aja, silakan. Ya, sepertinya sudah jelas ya Kak Tony Istinaga. Maaf ya, berarti kalau seandainya ini saya sudah pernah ada dengar nih seorang, maaf ya, bukannya saya mengejek ataupun hamba Tuhan. Ini saya dengar sih ada seorang pendeta karismatik, tapi dia berselingkuh. Lalu dia meminta ampun kepada Tuhan Yesus secara pribadi dialah dengan Tuhan Yesus. Apakah dia masih dilayakkan Tuhan gitu? Dosa itu terjadi ya Pak Tony. Semua orang itu bisa jatuh dalam dosa. Tapi tergantung sikap hatinya dia. Apakah memang dia menyesali dosa itu sebagai tanda dia memiliki Roh Kudus dalam dirinya? Kalau dia tetap memilih berenang dalam dosa, udah bodo amat lah. Dosa kok, nggak apa-apa, bebas gitu. Ya dia pun tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Gitu. Jadi tergantung sikap hati dan motivasi. Makanya yang tahu dirimu hanyalah kamu dengan Tuhanmu. Orang lain mau ngomong apapun, itu nggak usah peduliin. Kalau niatnya hanya untuk menghakimi. Tapi bedakan penghakiman, bedakan juga nasihat dan tegur. Karena kita sebagai orang Kristen saling tolong-menolong dan saling menasihati dalam kasih persaudaraan itu. Nah, jadi kalau ada, dia sudah pendeta tapi selingkuh, kita lihat dulu, dia sadar nggak akan dosanya itu. Kalau dia masih tetap melanjutkan itu dan merasa tidak bersalah, maka tak berguna pelayanannya itu bagi dirinya, ya. Ingat, bagi dirinya. Kenapa? Dia tidak mengadopsi atau juga melakukan apa yang dia ajarkan itu. Begitu, Kak Tony. Buat semuanya ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai. Ya, teman-teman sekalian, kita sudah bersama-sama mendengarkan jawaban dan penjelasan dari Elia Miron yang menurut saya sudah sangat jelas ya, berkaitan dengan posisi kita sebagai orang Kristen gitu ya. Baik itu pertanyaan dari orang Kristen mengenai orang-orang Kristen dalam tanda kutip yang belum lahir baru, bagaimana dengan keselamatan mereka, apalagi mereka yang tidak pernah percaya Kristus atau tidak pernah menjadi Kristen, bagaimana dengan keselamatan mereka. Mengenai pertanyaan-pertanyaan seperti itu, Elia Miron sangat bagus memberikan penjelasan, sangat bagus memberikan jawaban yang konkret dan jelas kepada kita. Ya, teman-teman sekalian, kita patut bersyukur ya, ada apologet Kristen seperti Elia Miron ini yang mendedikasikan hidupnya untuk memberitakan firman Tuhan, mencerahkan banyak orang ya melalui media-media seperti ini ya, baik itu TikTok, YouTube ya, untuk memberitakan firman Tuhan ya. Karena orang-orang di luar sana yang mungkin tidak pernah mengecap bangku pendidikan ya, belum pernah apalagi belajar teologi, duduk di bangku kuliah gitu ya. Ya, melalui penjelasan-penjelasan sederhana seperti ini teman-teman, banyak orang yang kemudian dapat belajar tentang firman Tuhan, sekalipun mungkin itu videonya sangat-sangat pendek ya, tetapi menurut saya itu sangat-sangat menolong orang-orang di luar sana untuk mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan ya. Dan kita patut bersyukur juga teman-teman ya, bahwa sekalipun di tengah-tengah banyaknya rintangan, banyaknya tantangan yang dihadapi oleh Elia Miron, beliau masih terus berani untuk menyatakan kebenaran ya. Teman-teman sekalian, hal yang perlu kita ketahui bahwa kebenaran itu tetaplah kebenaran. Sekalipun banyak orang yang berusaha untuk memelintir, tetapi selama kebenaran itu tetaplah kebenaran, maka selama itu pula kebenaran itu tidak akan pernah mundur, tidak akan pernah memudar, dan dia akan terus bersinar di tengah-tengah kegelapan. Dan itulah yang sedang kita usahakan terus hari demi hari, bahwa di tengah-tengah banyaknya polemikus ya, teman-teman sekalian, kita tahu hari-hari ini
banyak para polemikus muslim ya, khususnya para mualaf-mualaf itu yang terus bekerja keras. Saya menggunakan kata bekerja keras ya, untuk berusaha mencari hal-hal yang menurut mereka itu salah gitu, dan mereka berani sekali menyampaikan di media sosial mereka gitu, membaca Alkitab, menafsirkan Alkitab ya, dan mereka sok-sok pendeta gitu ya, berkhotbah gitu. Dan ya kita tahu bersama bahwa apa yang mereka sampaikan itu tidaklah benar dan tidak lahir daripada kebenaran firman Tuhan. Dan mereka tidak malu teman-teman untuk menampilkan diri mereka yang seperti itu gitu. Dan dengan adanya orang-orang seperti mereka, kita membutuhkan juga orang-orang Kristen seperti Elia Miron ini, atau yang disebut dengan apologet Kristen, untuk memberitakan kebenaran atau menjawab segala macam tuduhan-tuduhan dari para polemikus muslim terhadap iman kita. Dan ya, ini video pendek yang teman-teman sudah saksikan, melihat bagaimana Elia Miron secara luar biasa memberitakan kebenaran ya. Banyak orang yang tertolong, banyak orang yang kemudian mendengarkan. Bayangkan teman-teman ya, dengan maraknya para polemikus hari-hari ini, banyak orang di luar sana yang terpengaruh dengan apa yang mereka sampaikan. Mereka seolah-olah paling mengerti Alkitab, dan orang-orang di luar sana yang tidak pernah belajar merasa wah ini paling benar, ini masuk akal, ini tepat sekali gitu ya. Padahal apa yang mereka sampaikan itu ya bualan semua gitu loh, nggak ada isinya sama sekali. Nah, orang-orang yang tidak pernah belajar teologi kan, atau yang tidak pernah memahami imannya dengan baik, itu kan akan sangat mudah terpengaruh. Menurut saya teman-teman, para mualaf itu adalah korban daripada orang-orang yang sebelumnya bekerja sama seperti mereka gitu ya, sehingga ketika mereka mualaf ya mereka dijadikan seperti guru-guru mereka juga ya. Jadi mereka itu korban gitu loh. Nah, setiap ada orang yang kemudian mualaf daripada daripada pemberitaan mereka, pasti orang yang mualaf itu juga akan menjadi korban gitu, seperti Aristo misalkan, dan masih banyak tokoh-tokoh mualaf yang lainnya yang kita lihat hari-hari ini ya, tampil di media sosial ya. Mereka itu akan terus berupaya gitu dengan segala macam cara untuk menentang iman Kristen. Dan mengenai hal-hal seperti itu kan teman-teman, kita tidak perlu kaget lagi. Di dalam Alkitab itu kan sudah banyak, akan banyak nabi-nabi palsu misalkan, Mesias palsu, pengajar-pengajar sesat, pengajar-pengajar yang memberitakan dongeng misalkan. Semua sudah jelas di dalam Alkitab ya. Dan orang yang sudah mengetahui hal itu akan menyadari bahwa hadirnya para polemikus ini ya merupakan sebagian daripada kegenapan firman Tuhan itu ya. Karena mereka juga menggunakan ayat Alkitab, tapi mereka memelintir gitu loh. Kurang lebih itu mereka itu sama seperti ular yang di Taman Eden teman-teman ya, yang menggoda Hawa itu. Kurang lebih mereka sama. Jelas-jelas firman Tuhan di dalam kitab Kejadian itu memerintahkan Adam untuk tidak makan buah di tengah taman ya. Kalau dia makan, dia akan mati gitu. Tiba-tiba datang si ular, dia menggoda Hawa. Kalau kau makan, kau akan sama seperti Tuhan atau sama seperti Allah. Matamu akan terbuka. Nah, ini ular ini sudah jelas-jelas memelintir firman Tuhan yang awalnya disampaikan kepada Adam bahwa ketika dia makan buah itu dia akan mati. Nah, apa yang terjadi? Hawa ini yang tidak secara langsung atau tidak terlalu berpendidikan tinggi gitu lah kira-kira ya, karena sumber utama pengetahuan dia kan datang daripada Adam ya, karena ini kan tradisi lisan lah kira-kira. Adam mendengarkan dari Tuhan dan Adam mentransfer ilmunya kepada Hawa gitu ya. Jadi dalam tanda kutip pengetahuannya dia kan di bawahnya Adam gitu. Kalau kita berbicara soal tingkat pendidikan ya, atau soal pengetahuan. Nah ya, Hawa terpengaruh, dia jatuh dalam dosa. Nah begitu juga dengan hari-hari ini yang terjadi teman-teman ya. Banyaknya para polemikus hari-hari ini menunjukkan bahwa begitu luar biasa upaya daripada si jahat untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Dan kalau kita tidak hati-hati teman-teman, khususnya mungkin teman-teman yang baru, yang mungkin kaget lah melihat fenomena-fenomena seperti ini. Kalau kita tidak ada hati-hati, mungkin bisa jadi kita ini korban gitu loh. Makanya kita hari demi hari itu harus siap sedia dalam segala keadaan ya, untuk menepis atau paling tidak kita menjaga diri kita daripada penyesat-penyesat model seperti mereka teman-teman. Karena mereka ini juga menggunakan Alkitab gitu loh. Menggunakan Alkitab juga untuk menyerang gitu loh. Jadi seolah-olah
ular itu yang di Taman Eden itu termanifestasi di dalam diri mereka hari-hari ini yang kita lihat, seperti dalam dirinya Kainama, Agustan, Donditan ya, maksud saya Agustan udah almarhum ya, termanifestasi dalam diri mereka karena mereka itu memelintir semua gitu loh. Mereka berupaya untuk memutarbalikkan kebenaran, dan itu yang hari-hari ini kita hadapi. Makanya kita membutuhkan orang-orang hamba-hamba Tuhan seperti Elia Miron, ya, pendeta-pendeta seperti Esra Suru, Budi Asali, Sofiatul Al-Haya, dan masih banyak yang lainnya, para apologet Kristen yang terus setia untuk menjawab para polemikus ini, termasuk Andre Tunggal ya. Itu teman-teman perhatikan deh channel-channel mereka itu, lihat, coba teman-teman pantau terus ya, termasuk channel ini pantau terus. Karena apa teman-teman? Ini bagi teman-teman yang apa namanya ya, tidak terlalu mendalami iman. Ketika ada orang yang menyampaikan Alkitab, isi Alkitab, ya itu sangat mudah, enak mulut mereka berbicara teman-teman. Perhatikan aja deh. Kalau kita memang gak kuat mulut mereka, kalau mereka berbicara, mengatakan membaca Alkitab, menafsirkan Alkitab, itu seperti enak kita dengar gitu loh. Dengan manisnya bibir, licinnya bibir mereka, seperti enak didengar gitu. Tetapi apa yang mereka sampaikan teman-teman, itu jelas-jelas berbahaya, menjerumuskan kita pada hal-hal yang tidak benar, menjauhkan kita daripada kebenaran itu sendiri. Dan kalau kita tidak hati-hati teman-teman ya, itu sangat-sangat berpengaruh terhadap iman kita, dan itu akan membuat kita semakin jauh daripada Tuhan ya. Dan pesan saya kepada teman-teman ya, seperti saya katakan tadi, pantau terus channel-channel apologet Kristen ya, pantau seperti channelnya Esra Suru lah, channelnya Budi Asali ya, Andre Tunggal, Luis Prasetyo, Sofiatul Al-Hayat. Kalau Sofiatul Al-Hayat itu sudah jauh di atas, dia tidak hanya sekedar defensif, tapi dia sudah ofensif. Dalam istilah apologet itu ada namanya ofensif dan defensif. Ofensif itu kita tidak hanya bertahan, tidak hanya menjawab apa yang mereka pertanyakan, tapi kita juga memberikan serangan balik. Nah, seperti dia, karena dia ada di luar negeri ya, dia aman-aman saja gitu ya, dia bisa ofensif gitu. Tapi kalau kita kan nggak bisa ofensif teman-teman ya. Mungkin kalau kita bertemu face to face ya, tidak dalam dunia online ya, bisa aja kita face to face ofensif. Tapi sejauh ini mari kita belajar untuk defensif. Bagaimana ketika orang mempertanyakan iman kita, bagaimana kita menjawab? Atau bagaimana ketika mereka memelintir ayat Alkitab, kita meluruskan otaknya mereka yang bengkok. Nah, itu perlu teknik teman-teman, nggak sembarangan. Perlu cara, perlu strategi. Dan kita mesti mendedikasikan hidup kita untuk melakukan hal itu. Ya, dan mari teman-teman ya, kita doakan terus para apologet, hamba-hamba Tuhan yang ada di luar sana ya, yang terus berjuang untuk kebenaran. Kita doakan mereka terus teman-teman. Supaya apa? Supaya di tengah-tengah perjuangan ini teman-teman, banyak yang gak suka dengan mereka. Iblis itu gak tenang, dia patroli terus. Dia jauh lebih hebat dari polisi-polisi di Indonesia. Ya, kita mesti terus menopang teman-teman kita dalam doa supaya mereka senantiasa dalam keadaan aman, dalam perlindungan Tuhan ya. Karena pekerjaan yang dikerjakan oleh hamba-hamba Tuhan kan bukanlah pekerjaan yang kemudian melawan manusia dalam tanda kutip darah dan daging gitu ya, tetapi ya mungkin kita melihat dia ini sesama manusia kita, punya mata dua, kaki dua, telinga dua, tangan dua gitu kan. Tapi seperti saya katakan tadi ya, ular di dalam kejadian itu termanifestasi dalam diri mereka. Jadi apa yang ada di belakang mereka, atau aktor intelektual mereka yang menggerakkan mereka untuk melakukan itu, ya itu yang kita lawan teman-teman ya. Itu yang menjadi dalam tanda kutip ya musuh kita gitu ya. Jadi pesan saya kepada teman-teman ya, mari kita terus setia ya. Kita terus bergantung sama Tuhan. Kita terus belajar ya, bahwa mengikut Kristus bukanlah perkara yang mudah. Mengikut Kristus sama dengan kita memikul salib, menghadapi banyak tantangan, banyak persoalan. Oke teman-teman, itu saja yang mungkin yang bisa saya sampaikan
Mohon maaf karena saya berbicara terlalu lama. Biarlah kiranya video ini memberkati kita dan memacu semangat kita untuk terus mencintai Tuhan kita, setia kepada Kristus sampai kita mengakhiri kehidupan kita. Kita akan membaca satu firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan yang akan kita baca nanti menjadi rema dalam hidup kita. Roma 12 ayat yang ke-18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Wow, sekali lagi teman-teman ya. Sedapat-dapatnya, Roma 12 ayat 18. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Teman-teman sekalian, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa keberadaan kita di dunia ini, kita dituntut untuk menjadi agen Kristus, menjadi contoh dan teladan di mana kita berada. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, ketika banyak polemikus yang membahas iman kita, memelintir ayat-ayat Alkitab, menafsirkan sesuka hati mereka, tentu saja kita sebagai orang Kristen yang beragama Kristen, ya, akan tersinggung, kecewa, bahkan bisa jadi marah juga ketika mereka melakukan hal-hal tersebut. Tetapi ingat teman-teman bahwa kita itu dipanggil bukan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita dipanggil bukan untuk menjadi troublemaker, tetapi kita dipanggil untuk menjadi peacemaker, pribadi-pribadi yang membawa damai. Dan firman Tuhan ini relevan bagi kita dalam situasi hari-hari ini teman-teman, menghadapi manifestasi-manifestasi ular yang ada dalam kejadian itu dalam diri orang-orang tersebut. Maka kita diingatkan untuk sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Kalau kita bergantung padamu itu artinya apa? Kita tahu kebenaran, kita tahu bahwa Tuhan itu menginginkan kita untuk hidup dalam damai. Itu bergantung pada kita teman-teman. Hiduplah dalam damai dengan semua orang. Ya, jadi kita hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Caranya bagaimana? Ya, kita tidak boleh balas kejahatan dengan kejahatan. Kita harus mengasihi sekalipun mereka musuh kita. Kita harus berdoa sekalipun mereka musuh kita. Kita memberkati sekalipun mereka musuh kita. Seperti itulah hidup dalam damai dengan semua orang. Oke teman-teman, itu firman Tuhan yang kita baca. Tuhan berkati kita semua. Kita akan berjumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa untuk dukung terus perkembangan channel ini lewat subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.